Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismi Rahmawati. NIM saya 234110302 dari kelas 2 HKIP. Tugas TS tentang hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis. Sebagai mahasiswa harus bisa menulis karena untuk memenuhi tugas yang sifatnya tulis. Contohnya makalah, review, buku, esai, dan lainnya. Sebagai penulis yang banyak, kita harus tahu cara langkah-langkahnya, terutama ilmu pengetahuan yang luas. Tidak hanya tertulis saja sifatnya yang bisa dilihat, tapi harus makna yang terdapat dalam isi penulisannya. Hal tersebutlah yang meningkatkan literasi dari pembaca buku. Melalui menulis, mahasiswa bisa menjadi kreatif dan kritis. Karena keterampilan menulis adalah sebuah kemahiran berbahasa yang mendorong seseorang mengungkapkan ide, pikiran, keinginan. Sebagai contoh hubungan mahasiswa cara kreativitas menulis yang dapat diapresiasi sebagai mahasiswa yang kreatif, cerdas, memiliki pengetahuan ilmu yang luas, mampu menganalisis, serta menguraikan masalah. Karena hasil dari penulisan merupakan sebuah bukti penguasaan ilmu pengetahuan mahasiswa, kecerdasan mahasiswa, serta kreativitas dan lain sebagainya. Misalnya, lihat melalui pengerjaan tugas makalah, artikel, review buku, dan sebagainya. Dosen pun akan mengetahui kreativitas menulis mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas dan kreativitas menulis dari mahasiswanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu menulis ilmiah populer, dan penulisan sastra. Yang pertama, menulis ilmiah merupakan kegiatan tulis yang didasari oleh nalar dengan menggunakan logika. Contohnya, makalah, artikel, paper, skripsi, dan lain-lain. Kedua, penulisan ilmiah populer merupakan karya tulis yang berpedoman pada standar ilmiah. Contohnya, esai, artikel ilmiah, dan opini. Yang ketiga, penulisan sastra adalah gaya penulisan yang digunakan dalam karya kreatif dan imajinatif seperti puisi, terus novel pendek, dan drama. Yang ketiga, apa sih karakteristik menulis ilmiah? Karakteristik menulis ilmiah populer, karakteristik penulisan sastra, dan serta contohnya. Itu karakteristik penulis ilmiah. Satu itu mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Yang kedua, lugas, bermakna tunggal, tidak emosional, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, logis. Yang ketiga, logis sebab disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang keempat, efektif, ringkas, dan padat. Kelima, objektif, berdasarkan fakta. Dan yang keenam, sistematis, baik secara penulisan maupun pembahasan. Contohnya, karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, ataupun observasi eksperimen. Yang kedua, karakteristik penulisan ilmiah populer. Satu, subjektif, karena penulisan penyampaian gagasannya. Yang kedua, objektif, membahas suatu fenomena dengan data yang konkret. Ketiga, subjektif juga, tapi menentukan model penulisannya yang biasanya dengan data-data yang berupa permasalahan yang objektif. Contohnya, judul artikel ilmiah populer tentang kesehatan adalah bahaya minum alkohol bagi kesehatan dan sebagainya. Terakhir, apa sih persamaan karya ilmiah populer, dan penulisan karya sastra, serta perbedaan dari ketiga tersebut? Yang pertama itu persamaannya terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Perbedaannya, pada karya ilmiah bersifat harus diterima dan dapat dimaknai menggunakan kalimat yang efektif, bahasa yang baku. Contoh karya ilmiah terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Dan perbedaan kedua, pada karya ilmiah
populer, bahasa yang tidak praktis, topik sering berkaitan dengan masalah di sekitarnya. Contohnya, karya ilmiah populer adalah cara memelihara kesehatan di usia tua, mengembangkan kreativitas buah hati, dan mengenai manajemen waktu yang efektif. Dan yang terakhir, penulisan sastra. Karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu dan yang terakhir, penulisan sastra. Karya sastra dikenal dalam bentuk terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jelas, karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama. Contoh karya sastra non-fiksi adalah biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Jadi, sekian dari jawaban saya untuk UTS Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.